Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi lanjutan, yaitu mengenai cara membuat halaman web dengan menggunakan bahasa HTML. Oke, nah di sini saya sudah menyiapkan apa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah membuat data list terurut atau dikenal order list, atau singkatannya adalah OL. Dan berikutnya membuat data list tidak terurut atau unordered list atau dikenal dengan UL. Nah, berikutnya adalah hyperlink. Oke, nah di sini sedikit saya jelaskan. Jadi untuk materi awal data list OL, kita akan membuat satu halaman web khusus untuk membuat data OL. Nah, kemudian di file berikutnya ini sebagai halaman kedua, yaitu membuat data tidak terurut atau UL. Jadi ada dua file yang kita buat. Nah, kemudian dua file ini nanti akan kita hubungkan dengan konsep hyperlink. Nah, oke, agar lebih paham, kita simak dulu mengenai penjelasan tiga materi tersebut. Nah, untuk order list, nah di sini tag OL itu digunakan untuk mengelompokkan data berurutan atau OL. Nah, misalnya kita mau mengelompokkan data pisang, jambu, apel, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah masuk ke dalam kategori jenis buah-buahan. Nah, ini bisa diformat menggunakan data sesuai kebutuhan, yaitu dalam bentuk OL ataupun UL. Nah, untuk contoh awal ini ini adalah contoh tag tampilan order list. Nah, di sini ada daftar hari. Nah, ini seperti ini konsepnya teman-teman. Jadi diawali dengan tag OL, kemudian disertai dengan atribut tipe. Nah, tipenya ini untuk tag OL ada beberapa macam, yaitu diantaranya ada 4. Nah, jika ingin menampilkan data Romawi huruf besar, gunakan I besar. Jika ingin menggunakan angka Romawi huruf kecil, gunakan I kecil. Dan untuk menampilkan data dengan abjad huruf besar, gunakan huruf kapital A besar. Dan jika ingin menggunakan abjad huruf kecil, gunakan A kecil. Nah, ini contohnya dan ini hasilnya. Seperti ini teman-teman. Nanti kita coba. Oke, untuk data UL atau unordered list, dia adalah kebalikan dari data order list, yaitu dia tidak terurut, artinya acak, karena data list yang ditampilkan tiap itemnya itu dia berupa simbol. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh simbol tampilan dari jenis disk, yaitu bulat lingkaran hitam. Nah, kalau ini adalah bulat lingkaran kosong atau untuk tipenya dikenal dengan circle. Nah, kemudian ada lagi jenis square, yaitu bulat kotak hitam. Oke, nanti kita coba teman-teman. Oke, kemudian untuk hyperlink, nah di sini penjelasannya. Jadi hyperlink ini intinya adalah menghubungkan antara file satu dengan file lainnya, yaitu dengan menggunakan tag elemen A atau dikenal dengan anchor, kemudian disertai atribut ref. Nah, kemudian dengan nilai atributnya nama file yang dituju. Nah, untuk nama file yang dituju jangan lupa disertakan titik HTML jika file itu berada dalam satu folder.
artinya file yang dituju sama-sama berada dalam satu folder dengan file yang menuju, seperti itu teman-teman. Oke, nah untuk hyperlink dia akan diidentifikasikan dengan warna atau garis bawah untuk menunjukkan bahwa itu adalah hypertext link. Untuk konsep hyperlink bisa juga dalam bentuk gambar di samping menggunakan teks. Oke, kita coba langsung ke dalam program Notepad-nya. Nah, di sini saya sengaja menggunakan Notepad++. Nah, ini perbedaan fungsi atau tampilan dari Notepad++. Jadi untuk Notepad++, kita akan lebih memahami dengan melihat warna daripada perintah yang ada. Jika dia biru, nah itu menunjukkan dia elemen. Nah, jika dia merah, maka dia atribut seperti bg color. Kemudian untuk nilai atribut dia warnanya ungu, seperti teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan inputan dasar. Nah, ini adalah awal ketika kita membentuk halaman web, dan ini jangan lupa teman-teman ya, ini adalah struktur awal dalam membuat halaman web. Oke, ini saya simpan dulu. Nah, oke, saya letakkan di folder yang sama, folder sebelumnya, yaitu di folder HTML. Nah, oke, nah di sini saya ingin membuat data. Yang pertama adalah data order list. Maka saya namakan misalnya di sini file 1 underscore order list, atau saya singkat OL. Nah, saya sertakan titik, jangan lupa HTML ini selalu. Nah, untuk save as tab-nya sama seperti kita menggunakan Notepad biasa, yaitu kita pilih all file atau all tabs. Oke. Nah, oke, kita simpan. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada perbedaan warna antara elemen, kemudian atribut, dan nilai atributnya. Itu adalah kelebihan dari menggunakan Notepad++. Oke, nah ini title-nya kita berikan misalnya di sini adalah OL, seperti itu teman-teman. Oke, nah di sini misalnya saya ingin membuat sebuah data list, misalnya di sini nama-nama beberapa, oke, beberapa macam nama buah misalnya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian nah di sini baru kita berikan di awal, yaitu menggunakan tag OL. Nah, yang tadi dijelaskan, OL memiliki 4 tipe, jadi tergantung kita kebutuhannya mau seperti apa. Nah, ini saya contohkan misalnya tipe misalnya saya menggunakan huruf besar, berarti tipe A. Oke, nah kemudian jangan lupa ada tag elemen LI atau dikenal dengan list item, jadi menampilkan data yang ingin ditampilkan. List item misalnya apel yang pertama. Oke, list item berpasangan, tagnya jangan lupa ditutup. Nah, kemudian berikutnya misalnya mangga misalnya. Oke, langsung ditutup. Kemudian yang ketiga misalnya yang ini ditampilkan jeruk misalnya. Oke, tutup list item. Nah, kemudian mungkin yang berikutnya dan lain-lain aja ya, dan lain-lain. Oke, tutup list item, dan jangan lupa tutup L, seperti itu teman-teman. Nah, oke, di sini warna background color yaitu kuning. Nanti keseluruhan halaman web warnanya kuning. Oke, ini langsung saja saya save. Oke, Oke, nah kemudian kita jalankan di browsernya. Dan ini kelebihan berikutnya dari
penggunaan Notepad++, jadi kita bisa running langsung ke browser yang ingin kita gunakan. Misalnya saya ingin menggunakan Firefox, jadi langsung aja di menu Run, Launch in Firefox. Oke, kita tunggu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini tampil beberapa macam nama buah. Oke, macam-macam ya. Baik, di sini saya ubah beberapa macam-macam nama buah. Oke, seperti itu. Nah, oke, saya save. Kemudian saya refresh di browsernya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah contoh tampilan data list menggunakan order list, yaitu ketika ditampilkan maka akan terurut mulai dari huruf A, B, C, D, dan seterusnya, tergantung dari beberapa macam data yang ingin kita tampilkan. Nah, ini karena menampilkan dengan tipe atributnya, yaitu nilainya adalah A besar, maka dia terurut dari A sampai data yang ditampilkan. Oke, seperti itu teman-teman, ini contohnya. Nah, oke, dan ini untuk contoh order list saya anggap selesai. Kemudian selanjutnya kita buat data list berikutnya, yaitu yang tidak terstruktur menggunakan unordered list. Oke, nah di sini kita copy saja. Oke, saya buat file baru, saya paste. Nah, kemudian di sini saya rubah, misalnya backgroundnya, warnanya untuk halaman web misalnya pink, ya, untuk membedakan antara halaman satu dengan halaman yang lainnya. Nah, di sini beberapa macam-macam nama, misalnya nama hari misalnya. Oke, saya ambil contoh data yang mudah saja, misalnya hari Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis, kemudian Jumat, kemudian Sabtu, dan yang terakhir Minggu. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, karena kita di sini membuat file baru, yaitu menggunakan perintah ul, maka ini kita ganti dengan ul atau singkatannya adalah unordered list. Nah, kemudian untuk tag elemennya kita ubah di sini ul. Nah, untuk tipe ul yang tadi dijelaskan itu ada 3 macam tipe, itu bisa circle, disk, atau square. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya ambil contoh menggunakan square. Oke, misalnya tipenya square. Nah, oke, kemudian untuk penutupnya jangan lupa juga diganti dengan tag penutup ul. Nah, oke teman-teman, ini saya save. Nah, kemudian tentukan lokasi filenya. Nah, di sini saya letakkan satu folder, artinya di dalam folder HTML sama, tapi nama filenya saya ubah. Oke, dengan nama file 2 underscore ul. Oke, titik, jangan lupa HTML. Nah, seperti teman-teman. Kemudian save as state-nya selalu pilih all types. Oke, saya simpan. Nah, oke. Nah, sekarang kita running di browsernya. Nah, oke. Jadi kita memiliki 2 halaman web, yaitu di tab yang pertama adalah OL, ya kan. Nah, dia backgroundnya kuning, menerangkan mengenai beberapa macam-macam nama buah. Kemudian di halaman berikutnya
kita menggunakan data UL, yaitu menampilkan nama-nama hari. Nah, sekarang bagaimana kita menuju halaman dari OL ke UL itu dengan konsep hyperlink, yaitu kita mengklik tanda atau simbol dengan teks untuk materi kali ini ya. Dengan mengklik tanda teks tersebut kita bisa menuju ke halaman UL. Nah, kalau ini kan saya konsepnya mengkliknya melalui langsung di title-nya, di homepage-nya. Nah, bagaimana kalau mengkliknya di sini? Seperti teman-teman jika menjelajah di situs tertentu, teman-teman bisa klik sana, klik di sini, itu langsung di halaman webnya. Nah, itu menggunakan konsep hyperlink. Oke, misalnya saya beri contoh, saya ingin menuju dari OL ke halaman UL. Nah, berarti target file yang kita edit atau kita berikan perintah link itu di file OL. Oke. Nah, sekarang kita buka file OL-nya. Nah, di sini misalnya saya letakkan di bawah sini dengan kalimat misalkan jika Anda ingin menuju halaman UL atau unordered list, silahkan Anda klik di sini. Nah, oke. Silahkan Anda klik di sini. Nah, kata klik di sini akan saya jadikan sebuah link. Maka kita perintahkan yaitu tag elemen A, kemudian atribut href. Nah, kemudian lanjutkan dengan nama file yang dituju. Nama file yang dituju itu adalah file 2_ul.html. Oke, kita lihat di sini nama filenya. Nah, oke, file 2_ul. Oke, nah, file 2 kemudian underscore ul titik dan lupa html. Nah, ini konsep seperti ini, langsung nama target nama filenya dan beserta extension dari filenya. Jika filenya berada di lokasi direktori yang berbeda, maka kita harus secara detail menuliskannya, seperti misalnya file d.2 garis miring 2 kali, kemudian nama foldernya apa, begitu dan seterusnya. Nah, itu jika berada di luar folder yang lain. Oke, nah jangan lupa tag elemen anchor adalah berpasangan, jadi ditutup. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita save. Nah, kemudian kita refresh di file atau di halaman web OL. Oke, nah kita refreshnya di sini teman-teman. Oke, saya refresh. Nah, akan muncul. Jika Anda ingin menuju halaman UL, silakan Anda klik di sini. Nah, di sini kata klik di sini sudah berubah warnanya menjadi biru, dan ketika kita short maka dia berubah menjadi tanda tangan seperti itu ya, simbol tangan maksud saya, dan akan muncul file di bawah sini lokasi penyimpanan yang file yang ditujunya. Oke, kita klik. Nah, maka dia akan menuju file UL. Jadi untuk ini kita hapus nggak apa-apa, maksud saya kita tutup untuk halaman ini. Nah, sekarang bagaimana dari file UL menuju ke file OL? Nah, berarti kita mengedit sama halnya dengan langkah yang tadi, yaitu targetnya adalah di file unordered list atau UL. Oke, nah ini kita copy saja. Saya copy, kemudian kita editnya di sini. Oke, paste. Oke. Nah, jika Anda ingin balik lagi misalnya seperti itu, balik lagi balik lagi ke halaman OL, silakan Anda klik di sini lagi, misalnya saya tambahkan kata lagi.
Nah, file yang dituju dari UL ke OL. Nah, kita cek nama filenya adalah file 1 underscore OL ya. File 1 underscore OL. Nah, oke. Kita save. Nah, kemudian kita refresh di file UL-nya di sini yang backgroundnya berwarna pink. Oke, maka akan tampil sesuai dengan perintah yang kita berikan, yaitu ada sebuah kalimat, jika Anda ingin balik lagi ke halaman OL, silakan Anda klik di sini lagi ya. Oke, saya klik, maka dia akan menuju halaman OL yang backgroundnya berwarna kuning. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi inilah konsep hyperlink yang sering kita temui ketika teman-teman berkunjung ke suatu halaman web dengan mengklik sana, klik sini, mungkin dengan sebuah teks atau kalimat atau mungkin pun gambar. Oke, untuk gambar nanti kita jelaskan pada video berikutnya. Oke teman-teman, nah seperti itu. Nah, untuk konsep hyperlink, jika kita ingin menuju suatu halaman web yang sudah ada dan kita dalam kondisi online, maka konsepnya bisa seperti ini teman-teman. Jadi langsung ke HTTP alamat yang dituju, misalnya di sini www.unindra.unindra.ac.id. Maka ketika kita klik suatu tanda atau link yang kita buat, maka dia akan menuju halaman web Unindra. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi inilah dia mengenai video materi, yaitu membuat data list terstruktur atau L serta tidak terstruktur, dan juga menggunakan konsep hyperlink. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.